Kita tak perlu takut terhadap segala yang mengancam. Kita hanya perlu disiplin dan cerdik dalam menghadapi dunia. Itulah yang namanya hidup dalam pimpinan Roh. Mari belajar hidup di bawah pimpinan Roh dengan beribadah dengan bersama. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan menyambut kebaktian pagi ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 454 ayat 1. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Silakan duduk. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang terkasih, nas yang membimbing kita dalam kebaktian hari ini terpilih dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kidung Jemaat nomor 240A. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku ada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat nanti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu.
Marilah merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan saat teduh. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami telah diselamatkan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Tetapi kami mengikuti kehendak kami sendiri, sehingga kami terkurung dalam segala kejahatan dan kebodohan. Kami hidup menurut daging dan segala keinginannya, sehingga kami tak dapat lagi hidup sebagai anak-anak Allah yang saling memahami dalam hidup bersama. Kini kami kehilangan sukacita sebab bukanlah pewaris yang berhak menerima janji-janji Allah dalam persaudaraan dan persekutuan dengan Kristus. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa kami dan ajarlah kami untuk hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kami mematikan segala keinginan daging. Berilah kami hidup berteladan pada Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah, pewaris segala janji Allah yang kelak dimuliakan bersama Kristus. Dalam nama Yesus, penebus dan pembelah kami. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama dan 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Inilah berita anugerah Allah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Oleh kasih-Nya yang besar, Allah telah memanggil, mengampuni dan menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu bersukacitalah. Demikian berita anugerah. Itulah rahmat yang abadi dan seterusnya. Itulah rahmat yang abadi yang melampaui akalku. Tuhan kau rangkul
Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal terpujilah samudra rahmat yang bakal. Marilah kita bermazmur dan membaca bergantian Mazmur 104, Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Saya memulai dengan ayat yang tercetak keluar dan Bapak Mama, saudara-saudari menyambung dengan ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Mari kita berdiri. Ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu yang ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan keajaiban. Lihatlah, laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau ambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renungan manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang berdosa dari bumi. Dan benarlah orang bersair tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kira-kira 46 ayat 1 dan ayat yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun kau haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selamat,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh kami sembah, kami imani, ketika pagi ini kami ada di hadirat-Mu, tertanda bahwa Tuhan masih mengasihi kami sekalian. Untuk itu ya Bapa, lewat kebaktian pagi ini kami juga ingin untuk belajar sedikit daripada firman-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami semua adalah umat tebusan-Mu yang penuh dengan dosa dan aib. Tolong kami sekalian mengampuni dan mengasihani kami ya Bapa. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami mampu melakukan di setiap kehidupan kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berkat firman-Mu bagi kami sekalian pagi ini, biarlah Allah senantiasa memberi kekuatan hikmat baru daripada-Mu. Biarlah semuanya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Tolong kami sekalian ya Bapa, karena hati kami telah siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami datang memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukuman Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjanjikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Dalam keadaan yang sangat rumit tahun ini, kita baru saja merayakan Pentakosta. Hari Raya Pentakosta bagi kita orang Kristen itu adalah hari di mana ada panen besar bagi kehidupan bergereja. Hari di mana Roh Tuhan dicurahkan, lalu banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus itu diselamatkan, dan itu yang kita rayakan. Merayakan Pentakosta, kita merayakannya sebagai orang-orang beriman yang yakin bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus, kita hidup di bawah pimpinan atau di bawah kuasa atau di bawah anugerah atau di bawah pimpinan Roh Tuhan. Itu keyakinan kita. Tapi mari kita merenungkan, apakah itu? Sebagai orang-orang beriman, ketika kita yakin bahwa kita hidup di bawah pimpinan Roh, kita bertanya, bagaimanakah cara hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh? Apa yang mereka perbuat? Lalu apa bedanya mereka, orang-orang yang dipimpin oleh Roh itu, daripada orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh? Atau sederhananya, apa bedanya orang-orang yang telah diselamatkan, dibenarkan di dalam Kristus, daripada orang-orang yang tidak atau belum diselamatkan? Mari kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita mau melihat apa yang menjadi pegangan bagi kita. Alkitab dalam bacaan kita hari ini dinyatakan kepada kita beberapa hal berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang diselamatkan, yang hidup di bawah pimpinan Roh itu, cara mereka hidup, dan bagaimana dengan mereka yang tidak di bawah pimpinan Roh. Orang-orang yang diselamatkan itu dalam surat Roma disebutkan bahwa mereka itu tidak punya jasa apa-apa untuk diselamatkan. Tiba-tiba misalnya di antara kita
ada satu yang ada di depan pengadilan karena satu masalah tertentu. Lalu setelah sidang rumit jalan-jalan, terakhir hakim bilang begini, tidak ada hukuman. Tentu saja orang yang terdakwa itu pasti dia punya jawaban apa. Kita lihat kalau kita nonton di TV dan orang kalau pas putusan pengadilan bilang bebas, dia senangnya minta ampun. Sampai sujud-sujud. Itulah reaksinya manusia di hadapan Allah. Ketika dia tidak punya jasa apa-apa, tiba-tiba Allah membenarkan, maka kehidupannya berubah. Yang tadinya berdosa, yang tadinya ada pada posisi lemah tak berdaya, kini sekarang ada dalam posisi yang penuh dengan semangat, sukacita, dan seterusnya. Ia ada di bawah satu pimpinan yang berbeda sekarang. Tadi ia ada di bawah tekanan, sekarang ia bersukacita. Alkitab tadi mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada dalam Kristus. Mereka tidak perlu takut lagi akan apa yang disebut sebagai hukum Taurat. Mereka tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, tetapi dikuasai atau dipimpin oleh Roh. Orang-orang yang diselamatkan sekarang dipimpin oleh Roh, dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh itu menjadi anak-anak Allah. Mereka yang dipimpin oleh Roh itu berjalan di jalan damai sejahtera. Mereka yang dipimpin oleh Roh itu adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Berarti mereka juga di ayat 17 disebutkan adalah pewaris atau ahli waris dari janji-janji Allah untuk menjadi mulia bersama-sama dengan Kristus yang mulia itu. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita melihat tegas orang yang diselamatkan hidup di bawah pimpinan Roh. Mereka adalah anak-anak Allah. Dan kalau menjadi anak-anak Allah berarti mereka adalah pewaris janji Allah menuju kepada kemuliaan bersama Kristus. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak menerima atau memperoleh keselamatan itu? Bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah tekanan hukum. Karena mereka ada di bawah tekanan hukum, maka mereka adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Mau buat ini takut, dan seterusnya. Kalau orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan, maka mereka tidak ada di jalan damai sejahtera. Ketika mereka berupaya untuk taat terhadap hukum itu, maka mereka adalah orang-orang yang terus-menerus ditekan oleh kehidupan daging atau tuntutan tubuh, tuntutan manusia. Karena itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk bersukacita. Mereka tidak memiliki berbagai perkara yang baik di dalam hidupnya. Mereka tidak ada semangat yang menuntun mereka kepada kehidupan. Tapi justru mereka
takluk kepada daging yang tadi dalam kitab suci disebutkan bahwa mereka digiring kepada kematian. Apa yang dikatakan Alkitab tadi bahwa mereka hidup di dalam daging adalah maut. Disebutkan juga bahwa keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Tuhan. Dan kalau mereka hidup dalam perseteruan terhadap Tuhan, maka mereka hidup sebagai orang-orang yang ada di bawah kuasa dosa. Demikianlah kita melihat dengan jelas kehidupan orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang tidak diselamatkan. Kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh dan kehidupan orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Mari kita melihat secara lebih dekat lagi tentang kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Menjawab pertanyaan tadi, apakah yang mereka perbuat? Bagaimanakah cara hidup mereka? Tadi disebutkan indikatornya bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh ialah bahwa mereka tidak ada di bawah hukuman. Mereka tidak takut terhadap hukum apapun di dunia ini, sebab mereka di bawah kuasa hukum Allah. Pada bagian lain Alkitab mengatakan begini, segala sesuatu yang ada di bawah hukum Allah itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada di dalam dunia. Karena itu ketika orang-orang yang ada di bawah kuasa hukum Allah, mereka tidak perlu takut apapun, sebab kalau ia hidup di bawah kuasa hukum Allah, maka ia dapat melakukan apapun. Tidak perlu takut, ia bebas. Karena tidak ada sesuatu pun yang akan menghukum dia. Itu yang pertama. Bagaimana harus mereka hidup? Orang-orang yang diselamatkan dan dikuasai oleh Roh adalah mereka yang hidup bebas. Bagaimana dengan kita? Adakah kita hidup di dalam ketakutan-ketakutan? Kalau sekarang kita hidup dalam ketakutan-ketakutan dan tidak memiliki kebebasan, itu berarti kita adalah orang-orang yang bukan dipimpin oleh Roh. Lalu bagaimana supaya kita tidak takut dalam dunia kita yang sekarang ini, yang katanya, bukan katanya, tetapi sekarang memang sangat menakutkan. Karena soal corona ini lalu sangat menakutkan kehidupan kita. Tidak. Orang-orang beriman tidak perlu takut. Orang-orang beriman hanya membutuhkan satu hal, sukacita untuk hidup berdisiplin. Begitu. Orang-orang beriman sukacita untuk hidup berdisiplin, disiplin ikut semua yang ada di dalam ketentuan-ketentuan yang harus kita jalani sekarang. Disiplin saja. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita mau supaya kita hidup berdisiplin. Disiplinnya apa saja selama ini sudah diserukan bagi kita. Untuk hidup di era yang baru sekarang. Era baru yang disebut normal baru. Kehidupan normal baru berarti berbeda dari kehidupan normal yang sebelumnya. Tidak perlu takut, tetapi kita berdisiplin
hidup di era normal baru. Apa saja saya kira kita semua sudah tahu era normal yang baru. Era normal yang baru ini sekarang mulai berubah. Kalau ketemu yang selama ini pas ketemu dan surindu sekali pas ketemu Bapak Lok mau cium habis, sekarang bilang sonde. Era normal baru bilang tidak. Boleh rindu ketemu mau buat apa saja, tetapi jangan Bapak Lok cium. Ketemu cukup kalau mau kasih salam, nah taruh tangan begini, salam selesai. Itu namanya baru. Sekarang kita perlu disiplin. Normal yang lama sudah lewat, sekarang normal yang baru ada. Kita sekarang bagaimana cara hidup kita? Tidak perlu takut. Sekali lagi, hanya perlu disiplin. Disiplin jaga kesehatan, disiplin jaga kebersihan, pokoknya disiplin. Era normal baru itu ialah era disiplin. Mereka yang tidak diselamatkan nanti menganggap ini terlalu susah, di bawah tekanan. Orang-orang yang telah diselamatkan, mereka penuh sukacita hidup berdisiplin. Berikutnya lagi, dikatakan bahwa kalau mereka yang tidak lagi ada di bawah tekanan hukuman, mereka adalah orang-orang bebas, tetapi kepada mereka dikaruniakan roh dan menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah. Lalu bagaimana cara hidup orang yang menyebut atau disebut anak Allah? Adakah seorang anak yang tidak mengindahkan orang tuanya? Adakah seorang anak yang tidak dipelihara oleh orang tuanya? Ada pepatah lama bilang sejahat-jahatnya harimau tidak makan anaknya. Artinya yang namanya anak pasti bergantung dan pasti ada di dalam kasih sayang orang tuanya. Yang namanya anak tentu saja taat kepada orang tua dan seterusnya. Anak yang taat selalu mendapat warisan yang baik. Orang-orang beriman adalah anak-anak Allah yang juga adalah ahli-ahli waris dari Allah. Tentu saja ia sebagai orang-orang disebut sebagai anak-anak Allah, ahli-ahli waris Allah, berarti hidup dengan menjunjung nama Tuhan. Mau hidup mulia, maka muliakanlah Tuhan. Kira-kira begitu. Nama Tuhan akan terpuji ketika kehidupan kita pun terpuji. Sama seperti nama orang tua juga terpuji ketika anak-anaknya membanggakan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kan kita tahu sama-sama dalam hidup kita sehari-hari. Ketika seorang anak huru-hara di luar sana, orang tanya pertama, dia bapak siapa ya? Sikap hidup sebagai anak Allah kira-kira seperti itu. Ketika kita hidup dengan benar, nama Tuhan kita dipermuliakan. Ketika kita hidup dengan tidak benar, sebaliknya nama Tuhan dinistakan. Bapak Ibu Saudara, ini harapan kita. Adalah anak-anak Allah, hidup di bawah pimpinan Roh Allah. Sekali lagi,
hidup bebas dari berbagai tekanan, tetapi hidup dengan disiplin yang tinggi. Disiplin sebagai anak-anak Allah, di mana dengan demikian kita memuliakan Tuhan dan kelak mewarisi janji-janji kemuliaan itu. Kepada orang-orang yang diselamatkan dijanjikan masa depan mereka adalah kemuliaan bersama Kristus. Maka sekarang kita berjalan ke masa depan untuk beroleh kemuliaan itu. Maka kalau beroleh kemuliaan itu, sekarang juga harus kita disiplin hidup dalam kemuliaan itu. Yang terakhir, orang-orang yang hidup oleh Roh adalah orang-orang yang hidup di dalam satu kepastian. Kepastian itu ialah bahwa hidup mereka dengan sendirinya menjadi saksi. Walaupun dia diam saja dan tidak berkata-kata memberi kesaksian ini itu, tetapi Roh Allah yang diam di dalam mereka akan memberi kesaksian itu. Kan ada orang pepatah lama juga yang bilang bahwa kita hidup sebagai orang-orang itu roh yang ada pada kita, sikap kita itu lebih banyak, lebih berbicara, lebih kencang daripada perbuatan atau kata-kata kita. Begitu, kira-kira seperti itu. Orang-orang yang dipimpin oleh Allah, sekalipun dia tidak berkata-kata, tetapi justru kehidupannya memberi kesaksian. Kehidupannya memberi kesaksian itu mendatangkan berbagai hal yang lebih baik. Lebih banyak pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat daripada berkata-kata, tetapi kata-kata kita kosong. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita pahami saja 3 hal ini. Beda antara kehidupan orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang yang belum atau tidak diselamatkan atau yang masih ada di bawah kuasa dosa. Ialah bahwa mereka bersukacita. Orang-orang yang diselamatkan itu bersukacita, hidup bebas dari berbagai tekanan. Karena mereka adalah anak-anak Allah, pewaris-pewaris janji-janji kemuliaan, dan mereka adalah orang-orang yang bersaksi bagi dunia ini. Hidup di dalam keselamatan itu sama dengan bersaksi kepada dunia ini. Mereka yang tidak diselamatkan oleh Allah, yang belum diselamatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah tekanan, ketakutan. Karena ketakutan mereka dapat saja mengurung diri, dan karena ketakutan itu juga pada akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kesaksian mereka tidak ada dan kehidupan mereka pun mati selagi mereka matanya menyala. Sekarang mari kita tinggal memilih. Mau hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan atau hidup tanpa pimpinan Roh Tuhan? Mau mendekat kepada Allah supaya diselamatkan atau mengurung diri dalam ketakutan-ketakutan dan akhirnya mati dalam ketakutan itu sendiri, mati dalam dosa itu sendiri? Mau untuk menjadi orang-orang yang hidup mulia dan dengan demikian nama Allah dipermuliakan, atau mau hidup dalam ketakutan sendiri lalu kemudian nama Tuhan dinistakan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun kehidupan kita dengan benar dan kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu, kita mengaku iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya Gereja yang kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita adalah anak-anak Allah, para pewaris janji-janji Allah untuk hidup mulia oleh Yesus Kristus. Kita dipimpin oleh Roh dan diberkati dengan segala kelimpahan yang menghidupkan kita. Maka marilah mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, sebab berkat-Mu telah menjamin seluruh hidup kami. Dengan rasa syukur dan pengharapan akan kasih setia-Mu, sekarang kami membawa persembahan kepada-Mu. Karena itu kami mohon, berkenanlah atas persembahan kami dan berkatilah kami, agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Berilah kami tetap bersandar pada pemeliharaan-Mu dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia.
mati. Terima kasih. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab kami diselamatkan dan hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam pimpinan Roh Tuhan kami boleh hidup tanpa takut, tanpa rasa khawatir. Tetapi oleh kuasa Roh Tuhan kami bersukacita, hidup berdisiplin dan berjalan menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh pimpinan dan kasih setia-Mu kami boleh menikmati segala kebaikan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa di masa-masa sulit Tuhan menyertai dan menopang kami. Kami dipimpin untuk hidup dan dari hari ke hari berjalan memetik berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur bahwa oleh kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan, kami boleh menikmati berbagai hal lain di dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, tetaplah kuatkan kami, agar kami tetap hidup sebagai anak-anak-Mu, hidup di bawah pimpinan kasih-Mu, hidup tanpa rasa takut, tetapi tetap berdisiplin dalam sukacita, hidup menurut kehendak-Mu. Kuatkan dan peliharakan kami agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat kepadamu dalam segala hal, untuk membangun kehidupan sebagai pewaris-pewaris kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami bersukacita di dalam dunia, juga bersukacita di masa depan karena pemeliharaan. Tolonglah kami, berkati dan pimpin kami. Kami telah Dikau selamatkan dan ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Secara khusus kami hidup bersama di dalam dunia yang sedang dilanda virus yang sangat berbahaya dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami. Jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit dan secara khusus dari virus corona yang sedang bertebaran di dalam dunia ini. Kuatkan kami agar kami hidup berdisiplin dan dengan demikian kami dapat menghindarkan diri
dari ancaman besar ini. Biarlah dengan hidup berdisiplin kami berdamai dengan keadaan, dan kami mengusir rasa takut itu dari antara kami. Lalu dengan demikian kami lagi dapat membangun kehidupan kami dengan mengerjakan segala sesuatu yang dapat kami kerjakan untuk menopang kehidupan kami. Taruhlah kami di dalam dan di bawah berkat-berkat-Mu, agar kami senantiasa terpelihara. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Dikau memberi kepada kami kekuatan dan janji-janji-Mu. Maka kuatkan dan peliharakanlah kami, agar kami tetap hidup menurut janji-janji-Mu dalam seluruh jalan yang kami tempuh. Dan biarlah kami bersukacita. Berilah kami kasih setia-Mu. Bukakanlah bagi kami jalan-jalan yang benar menuju kepada kehendak-Mu dan berkat-Mu. Berilah kami kekuatan untuk berdisiplin mengikuti segala jalan itu. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami dan untuk umat Tuhan yang sekarang sedang bertekun beribadah di rumah masing-masing. Kiranya mereka terpelihara dalam kasih karunia-Mu. Kiranya dengan ini pun mereka membangun kehidupannya dalam takut dan percaya kepada-Mu. Lalu mereka hidup memuliakan kuasa-Mu. Kami berterima kasih bahwa dengan keadaan ini juga kami dapat melatih diri untuk hidup bertekun dan percaya pada kasih setia-Mu. Kiranya oleh anugerah-Mu kami terpelihara dan hidup senantiasa. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, masa pertumbuhan mereka, juga dalam masa pendidikan mereka. Anak-anak kami yang bersekolah di TK hingga ke SLTA dan perguruan tinggi, dalam segala pergumulan mereka, pergumulan belajar dari rumah yang sekarang sedang berjalan, kiranya Tuhan peliharakan mereka. Peliharakan kami juga sebagai orang tua untuk dapat membimbing mereka di jalan yang benar. Penuhi kami dengan hikmat, agar dapat menjadi mentor, pendamping bagi anak-anak kami, agar mereka dapat belajar dengan baik dan tekun, dan kami memuliakan nama-Mu. Berkati kami dengan semua kebaikan, supaya kami terpelihara, dan bersama-sama dengan anak-anak kami tetap menggapai cita-cita mereka, dan kami bersukacita. Bagi yang telah tamat pada tingkatan tertentu dan mau melanjutkan pada tingkatan lanjut, Tuhan kiranya memberkati mereka. Segala proses yang harus mereka tempuh, Tuhan sertai dan Tuhan tuntun. Biarlah mereka bersukacita dan kami muliakan nama. Bagi yang terjun ke dunia kerja, Tuhan kiranya membantu dan menolong dalam berbagai hal, agar mereka beroleh kesempatan dan terbuka jalan bagi mereka untuk pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang karena keadaan ini mereka kehilangan pekerjaannya, dan karena itu sekarang sedang berupaya untuk membangun kehidupannya dengan mencari pekerjaan yang baru. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu membukakan jalan bagi mereka. Kiranya berkat-Mu berlimpah bagi mereka, dan biarlah mereka
menemukan kasih setiamu dan bersuka cita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih mempunyai dan tetap bertekun dalam pekerjaan mereka. Mungkin sedang bekerja dari rumah dan segera nanti akan masuk lagi dalam kantor-kantor atau ke tempat pekerja mereka. Ya Tuhan, peliharakan mereka. Biarlah dalam keadaan hidup yang penuh disiplin sebagai anak-anak Allah, mereka dapat menemukan segala berkat-Mu dalam kehendak-Mu, di jalan-Mu, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kiranya kuasa kasih setia-Mu menyertai. Kami berdoa secara khusus untuk para medis yang harus bekerja dan berjibaku dengan virus corona yang merajalela. Kiranya mereka terpelihara dan dilindungi oleh kasih karunia. Biarlah mereka tetap ada dalam lindungan kuasa-Mu dan kami terpelihara bersama. Kami berdoa untuk semua orang, seluruh umat Tuhan. Kiranya kami semua terpelihara dalam kasih setia-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sekarang berada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menjamah dan memberi kepada mereka kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terinfeksi virus corona tahun ini. Dalam berbagai keadaan mereka, kami berdoa untuk keluarga mereka yang juga mendapat stigma karena derita virus ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati, menguatkan dan memeliharakan, melindungi. Dan Tuhan juga kiranya menyadarkan seluruh masyarakat untuk tidak mencap sesama dan kemudian saling menghindari karena sakit, penyakit atau virus yang merajalela ini. Berilah kami tetap saling bahu-membahu, hidup berdisiplin dan saling menolong satu dengan yang lain, agar kami memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang terkasih karena berbagai sakit, penyakit, dan secara khusus karena COVID-19. Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga ini, menghiburkan dan memeliharakan mereka, agar dalam penghiburan dan pemeliharaan Tuhan, mereka beroleh sukacita dan kebebasannya pula, karena kasih setia dan anugerah. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang telah berupaya untuk mengatur segala hal yang baik untuk kehidupan kami bersama di dunia ini. Kiranya oleh kasih karunia dan anugerah-Mu mereka dipelihara agar mereka semakin bijak dan mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai anggota masyarakat. Peliharakan kami bersama-sama untuk menopang mereka dan kami bersuka cita karena kasih setia. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja, untuk segala persekutuan yang sedang dan berjalan dan akan terus berkelanjutan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bersekutu, melayani dan melakukan kehendak. Secara khusus untuk umat-Mu di Bukit Sion, dengan segala keberadaan kami dan segala rencana kami dalam kehidupan persekutuan.
rencana kelanjutan pembangunan menara dan pembangunan gedung kebaktian ini, Tuhan kiranya menolong kami. Agar dalam semuanya ini kami melihat kasih karunia-Mu. Kiranya kami terus dipersekutukan, supaya dengan demikian kami bersuka cita. Peliharakan kami, agar kami ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di kesempatan hari ini kami berdoa juga untuk berbagai rencana kegiatan lain dalam kehidupan persekutuan yang akan dimulai lagi pada minggu yang akan datang. Kiranya oleh kasih karunia-Mu kami dapat terus bersekutu. Kiranya oleh rahmat dan anugerah-Mu kami dapat melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kiranya oleh rahmat dan karunia-Mu kami dapat terus hidup melayani Engkau dalam seluruh jalan hidup kami. Seluruh persekutuan dalam kehidupan umat-Mu di sini kami persembahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami terpelihara senantiasa. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Peliharakan kami dan pimpin kami. Ini doa dan harapan kami. Sempurnakanlah segala permohonan kami di dalam Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Salam. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Tapi sebelumnya dari tempat ini kami menegaskan beberapa hal. Informasi sampai kepada kita bahwa kita bisa bergereja lagi mulai tanggal 14 yang akan datang. Karena itu kita harus hidup sebagai orang-orang yang berdisiplin. Sekarang kita ada yang pakai masker, ada yang kita lepas, dan seterusnya. Hari Minggu ketika kita datang nanti kebaktian, harap juga kita pakai itu masker. Berikutnya, bagi bab mama atau anak-anak yang ada dalam posisi sakit, sebaiknya tidak ikut bergabung dalam kebaktian atau ibadah atau apapun. Ini karena kita belum punya alat untuk pendeteksi suhu tubuh, maka kita tidak mungkin pergi pasang jari di tes takotanya, lu panas kau dingin. Tapi diharapkan kita sadar saja, kalau ada pilek batuk atau apa, janganlah bergabung dalam kebaktian. Anak-anak kecil, dalam hal ini bayi dan anak-anak balita, sebaiknya juga kita hindarkan dari kita jangan dibawa ke dalam
kebaktian ketika kita ada persekutuan, ibadah dan seterusnya. Anak-anak jangan diikutkan dalam keramaian-keramaian dan seterusnya. Mari kita perhatikan ini, berdisiplin dan kita bisa jalan semua hal. Tentang perjamuan nanti mulai ada pengumuman minggu depan kapan kita gereja sedia 1 kali dan kemudian kita perjamuan. Jadwal-jadwal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain nanti kami atur untuk disampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kita yang ada pada pagi hari ini harap meneruskan informasi kepada majelis jemaat Tuhan sekalian. Kami sudah mewartakannya dan sampai di rumah-rumah, supaya hari Jumat kita jam 3 sore kita kerja bakti di lingkungan gereja. Karena kita sudah lama tidak di dalam gereja dan karena itu mari kita kerja bakti untuk menyiapkan segala hal. Lalu hari Sabtu jam 6 sore majelis jemaat ada di gereja untuk kita menyiapkan segala hal sambil kita mengucap syukur untuk keadaan di mana kita boleh mulai lagi kehidupan bergereja kita. Ini beberapa hal yang kami tegaskan untuk menjadi bagian kita dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri untuk mengakhiri kebaktian hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 246. Agar Dikau tetap dipuji, Engkau berdoa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah ke dalam hidup dan kerjamu dengan damai sejahtera Kristus. Hiduplah oleh Roh Kudus sehingga bahasa hidupmu dapat dipahami semua orang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bait ketiga Kidung Jemaat nomor 246. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun